Yang saya hormati sahabat saya Gus Jajan, pimpinan pesantren Ustadz Kepala. Yang saya hormati Abah Ali Lukman, pengasuh pondok pesantren Ustadz Kepala. Yang saya hormati Mas Zaki, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati ini juga Ketua Tim Kecamatan Banjarharjo, Mas Eko, dan ini yang sahabat saya sebetulnya hadir tapi ini izin Mas Warno, ini ada perwakilannya. Hanya kita pengen hadir bertiga ya, lengkap, nggak apa-apa. Yang saya hormati juga sahabat-sahabat Anda, tim dari Kecamatan Banjarharjo yang desanya banyak, tapi Mas Eko baru siap 13 ya, 13 atau 15 Mas Eko? 15 ya, karena memang kita lagi merancang ya. Dan ini juga ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang sekarang ikut membantu saya. Satu ini Mas Didi, udah kenal semua ya. Kalau yang acara-acara biasanya bikin dia, Mas Didi Usairi. Ini lagi sekolah S3, jadi nanti kalau beliau lulus doktor nanti kita kesini lagi. Selamat aja di pondok pesantren. Ya, ini ada Mas Wartoyo, ya, udah sering kesini bareng saya. Ini ada Mas Urip yang sudah punya seragam sendiri, lainnya belum. Ada juga ini kakak saya, Mas Untung. Ini dulu lulusan Bank Jakarta, karena dulu di Bank Covid. Terus ada Mas Rizky, itu di bawah belakang yang sering bikin tulisan, membantu tugas-tugas saya kalau mau rapat, mau apa. Ada Mas Helmi, juga tim-tim kita semua. Kita berharap hari ini tuh tidak punya acara formal, kita hanya pengen ngomong-ngomong, ajak makan ya. Tapi saya pertama kali kalau ke Banjarharjo, memang saya udah ngomong Mas Eko, saya harus ke pesantren Ustadzul Kepala ya. Karena waktu itu kita malam-malam ke sini, saya disuruh duduk di sini sama Kang Jajan, duduknya di situ. Ada acara besar lah, kita dikenalin gitu ya, ada pengajian. Jadi saya ngomong, saya ada 2 pesantren yang saya ingat selama pencalonan saya ya. Nomor 1 adalah Ustadz Kepala di Banjarharjo, yang kedua di Yamansari, Desa Sikubur. Itu banyak sama diajak, cuma kalau di sini single ya, nggak ada pesaing. Kalau di sana saya dudukkan bareng dengan Gus Siti ya, jadi 2 orang calon DPR RI datang. Tapi beliau jahitnya malah, saya hadir di sini 2 orang, tapi nggak apa-apa Mas Ruyut, saya pengen Mas Siti bantuin, itu jalan-jalan di depan pesantren itu yang bangun Mas Ruyut. Ya, kata beliau sih, katanya Siti dan halus. Ya, tapi itu adalah sejarah perjuangan kita ya. Dan ini Mas Zaki, syukur alhamdulillah juga diberi kesempatan juga oleh masyarakat Kudus Tegal untuk melanjutkan perjuangannya di provinsi ya. Karena provinsi DPR itu eksotis ya, lebih enak karena DPRD provinsi itu tidak abal-abal, tidak abu-abu, jelas. Kalau memberi bantuan ya desa ini desa, desa ini desa, kemana? Judulnya itu sudah fix. Beda dengan kalau RI, DPR RI kelihatannya hebat itu, tetapi masih abu-abu, nggak jelas. Ya. Saya nggak bisa membantu desa, desa ini langsung bantuannya nggak ada. Ya.
karena memang ada aturan di MK itu yang mengukurkan bantuan pusat negara kepada langsung penerima disebutkan nggak boleh, ya. Karena ada keputusan MK, aspirasi nggak boleh sampai ke satuan 3. Satuan 3 itu umpamanya desa Blandongan itu, kayak kemarin kan masih ada ya, Mas Eko saya kasih. Anggarannya memang tahun 2025 memang masih menjadi aspirasi anggota. Tapi di tahun 2026 sudah menjadi miliknya Mas Jati, dirancang oleh sekarang, ya. Ya, tapi memang ini saya cerita aja kondisi negara tidak sedang baik-baik saja, ya. Terutama di sektor pendapatan, ya. Kita kaget, ya, karena pendapatan sekarang itu ternyata aslinya luar biasa, tapi banyak tidak dipergunakan untuk rakyat. Nah, ini yang kita agak salut sekarang Pak Prabowo, jujur aja kita tidak berekspektasi lebih, tapi otaknya adalah kembali ke rakyat semua, ya. Masa untuk ngasih makan anak-anak sekolah aja banyak protes, padahal kita banyak dicuri itu, katanya begitu ya. Banyak dicuri orang-orang miliar triliunan tapi nggak jelas ada dikorupsi kan. Begitu kita mau langsung masuk anggaran yang bener gitu diprotes. Nah, kalau ngasih makan anak-anak kan pahalanya gede daripada ngasih makan yang nggak jelas, ya. Yang kedua tadi seperti disinggung Mas Jati, PPN 12%. Itu sebetulnya bukan Pak Prabowo yang sekarang jadi hujatan, ya. Sebetulnya itu sudah zamannya Pak Jokowi. Tapi sekarang luar biasa. Yang tadinya itu tidak bermanfaat bagi rakyat, 12% memberatkan, di tangan Pak Prabowo itu bermanfaat. Karena apa? Di tangan Pak Prabowo itu rakyat tidak bisa makan. Kalau dulu itu 12% itu flat, baik miskin, baik kaya, beli apapun ya kena 12%. Di tangan Pak Prabowo itu menjadi tidak flat. Tidak flat apa? Artinya semua rakyat itu status ekonominya tidak sama, tidak diperlakukan sama. 12% itu sekarang hanya diberlakukan untuk barang mewah. Jadi kalau ibu-ibu belinya cuma apa? Hijab harga 100.000, ya nggak kena Pak. Masa 100.000 PPN 12%? Enggak. Kalau dulu kena, itu yang banyak diprotes. Sekarang saya malah dulu saya ngomong, kalau bisa jangan 12%, 25 nggak apa-apa. Karena itu berlaku untuk orang-orang yang kaya. Contoh beli HP kayak begini, ini harganya sekitar 5 jutaan, kena ini. Tapi kalau HP-nya cuma 1.600.000, masa kena kan gitu. Kalau PPN dulu kena semua, nah sekarang enggak, ya. Itu Prabowo sendiri, ya. Karena apa, polemik seperti itu menyerang pemerintah, Prabowo tampil nggak ada 12% kita tetapkan sampai Menteri Keuangannya muncul, ya, langsung PPN 12% itu untuk barang mewah. Ya kalau beli mobil ya termasuknya barang mewah, malah masa sepeda 12% kan gitu ya. Nah, ini lagi bagus di luarnya. Terus kedua, ini pemerintah itu juga bagus pada masyarakat. Garam itu nggak boleh impor, ya. Beras kita nggak boleh lagi. Sekarang itu swasembada pangan. Makanya sekarang kalau bisa kembali ke petani. Petani itu sekarang pemerintah mau didorong seperti pemerintah Thailand. Rakyat itu jadi petani nggak usah mikir harga jual. Petani Indonesia kan susah, sudah nanamnya susah, bertarung dengan alam, irigasinya nggak bagus, pengairannya juga nggak jelas, hasilnya harganya tidak pasti, dipermainkan. Sekarang diambil alih, rakyat nanam, pemerintah bertanggung jawab. Makanya sudah selesai sekarang. Gabah sekarang sudah ditetapkan harganya, ya.
Kedelai sudah tetapkan. Kalau ada yang membeli di bawah itu dibeli oleh pemerintah semua. Pemerintah akan membeli semuanya dengan harga yang sudah ditetapkan. Jadi nggak ada lagi permainan kayak kemarin tengkulak, begitu panen harganya nosor, begitu nggak panen harganya naik. Sekarang diambil alih karena Bulog itu tidak lagi menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab pada Menteri BUMN. Sekarang Presiden. Wah, nggak mau Presiden itu diakal-akali. Kalau di BUMN itu biasanya sapi perah, karena banyak di situ komisarisnya berasal dari orang-orang yang merasa berjuang. Kemarin-kemarin itu banyak BUMN itu untuk menghormati para tim-tim. Kalau tim menang terus minta ini. Sekarang nggak ada. Ya. Garam juga nggak ada impor, beras nggak ada impor. Dan itu barang-barang itu jagung. Masyarakat sekarang itu suruh nanam jagung, harganya sudah dijamin. Coba kemarin sudah capek-capek nanam, kena penyakit, begitu panen tinggal sedikit, harganya nggak jelas. Ini banyak, ini luar biasa. Kita mulai lihat ada arah perbaikan, karena mungkin tentara ya. Tentara kan punya sikapnya jelas, nggak urusan. Berhadapan dengan konglomerat apa, nggak ada takutnya, karena Pak Prabowo tidak punya hutang dengan para konglomerat. Ya mudah-mudahan ini agak berjalan. Nah saya ditugasi tuh sampai ngomong saya bingung. Seluruh anggota praktipan diharapkan untuk membantu mensosialisasikan PPN. Tadinya bingung saya. Aduh ini PPN ini rakyat ini. Masa saya harus ngomongin malah rakyat kita yang suruh ngikutin pemerintah? Tadinya kan begitu kita. Saya agak telat juga, nggak berani begitu muncul seperti itu, ya harus banget kita, karena memang harus betul itu PPN 12 justru membantu masyarakat kecil. Nah cuma kan ada cumanya ini. Cumanya ini ulah pedagang kita, itu kan pedagang yang kadang memanfaatkan. Begitu tahu PPN 12% nggak ngerti bahwa PPN berlaku untuk barang mewah, pedagang-pedagang sudah naikkan harga gitu kan. Ya, kan pedagang kita latah seperti itu. Naik, bensin naik, melu naik ya. Semua orang jelas ini enggak gitu. Sekarang enggak lagi. Ya, kita disuruh meredam itu. Jangan sampai masyarakat ini pemerintah bermaksud untuk apa? Pendapatan negara diambil dari orang yang kaya, kan gini kan? PPN itu kan mengambil pajak dari orang yang kaya, disubsidi kepada orang yang miskin, karena PPN-nya akan hilang, gitu loh. Jadi di situ kalau dulu flat, kalau flat entah kaya, entah miskin, entah semua sama. Nah sekarang kan, nah kita juga berharap ke depan itu nanti seperti itu, ya. Proyek-proyek pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah yang sekarang orang Indonesia ya, kalau bisa pajaknya jangan cuma berapa persen aja ya. Kalau bisa ya pajaknya 50%. Saya pikir Mas Eko ini kalau diberi pekerjaan, Mas Eko mau kan nih ngerjain jalan tol, untungnya berapa? 1 triliun. Mas Eko mau nggak pajaknya 50%? Kalau saya mau. Kalau untungnya 1 triliun, umpamanya saya buang separuh 50%, berarti masih ada 500 miliar. Ngapain enggak? Nah ini yang dulu nggak pernah terpikirkan. Karena apa? Orang kaya di Indonesia itu ternyata tidak ada yang orang kayanya seperti orang Amerika, Inggris, Eropa yang lain-lain atau jauh. Orang kaya di Indonesia kebanyakan bekerja karena dengan pemerintah. Kalau di luar negeri orang kaya itu karena dia hasil dari usaha sendiri, tidak berproyek dengan pemerintah. Kalau di sini yang kaya apa? Juragan apa? Sawit, ya kan? Batu bara, semua itu kan diambil dari kekayaan lama. Coba orang kaya di Brebes semuanya, ya kalau nggak jadi pejabat, pemborong, kan begitu kan? Kaya Jeki gitu loh, kaya dari siapa Mas Jeki?
kayanya dari usaha tambak gitu kan, produksi sendiri gitu ya. Nah kalau orang Amerika kaya, Elon Musk ya kan, menciptakan apa, mobil listrik kan gitu kan, dia menciptakan. Terus apa, juragan Facebook ya, IG, Instagram, kaya-kaya kan dia menciptakan gitu. Kalau di Indonesia coba kayaknya kan hampir semuanya tidak ada yang kaya karena mandiri, tetapi kaya karena bermitra dengan pemerintah. Nah yang orang kaya ini yang harus diaktif, pajaknya gede. Saya aja mau loh, kalau gajian DPR RI 100 miliar, saya ambil 50 miliar nggak apa-apa ya. Kan begitu ya, logikanya gitu. Jadi kalau untungnya gede itu nggak gede, jangan pajaknya cuma 12%, 50% nggak apa, gitu loh. Jangan sampai penyedia jasa makan gratis pajaknya gede lah, kasihan itu. Ya kan, itu kan programnya satu orang 10.000, ya kan, kali berapa? Udah kayak gitu. Baru program aja sudah ditipu. Banyak itu pengusaha catering yang sekarang udah ditipu oleh para, ya saya nggak tahu itu siapa yang tega-teganya itu ya. Sampai udah yang 75 juta, sudah keluar uang tapi nggak jelas. Kita itu masih lakukan. Nah itulah problem kita. Nah saudaraku, hari ini kita tidak terlalu banyak ngomong yang lain-lain, kita pengen kumpul aja. Karena ini penghargaan terhadap Mas Eko. Saya memang pada waktu kumpul tim, saya ngomong, tim kecamatan yang sudah lengkap desanya, maka akan saya adakan pertemuan dengan saya bersama kali. Baru 2 ini sebetulnya. Satu adalah Banjarado, yang kedua Tanjung. Cuman Tanjung waktu saya nggak begitu ini, jadi akhirnya saya ke Tanjung kita tunda lagi lah. Kalau nggak bulan Februari ya, nanti menyusul ke kecamatan-kecamatan lain. Acaranya apa? Acaranya kayak gini aja, ketemu mangan ya. Yang si anak sisanya yang buat sangu, terlaka ya. Ya, cuman itu aja. Nggak ada yang serius, kita cuma ke depan karena apa? Karena kita ingin tadi seperti Mas Jaki katakan, ketemuan kita sekarang sudah berubah. Nggak kayak dulu aja, saya capek ke Banjarado. Masa satu hari 12 desa kita kelilingi, iya kan? Wah, ya, tapi hasilnya enggak. Nah, udah tim-tim aja, tim juga nggak terlalu berat. Ya. Paling ya rancangannya kita dulu tim itu harus punya pemilih 1 desa 200 ya Mas Eko ya. Tapi banyak yang lebih. Nah, yang lebih itu nanti dapat bonus. Kalau yang ke depan lebih simpel lah, ketemu aja seperti ini terus ya. Jadi ketika ada acara ya orang-orang ini aja, nggak perlu ya. Acaranya ketemunya di sini ya, karena kita punya sahabat ya. Ada Gus Dajjal ya, yang pesantrennya alhamdulillah luar biasa ya. Dan juga ada sejarahnya, ternyata tadi Mas Eki baru bilang ya, dengan ada jaminan dengan Gus Mudrik karena sahabat saya juga beliau ini ya. Kemarin juga kita ke sana ya, hujan-hujan lagi ya. Mau nengok karena kebetulan waktu itu beliau masih sakit ya. Tapi syukur alhamdulillah ya. Nah mungkin itu aja saudaraku semua ya, saya matur nuwun ini Gus Abah ya, yang karena sudah berfasilitasi pada kami. Acaranya kita ini baru ini sekali ini. Jadi kalau banyak kekurangan wajar ya. Karena ini baru dirancang kemarin aja. Saya aja nggak tahu kalau beliau ada di Jakarta. Saya ngomong WA Mas Eko, saya mau ke Sowan ke pesantren Ustaz Lafal. Coba siap nggak kira-kira apa? Gus ada. Saya nggak nanya ada apa enggak, tapi kemisi. Baru tahu tadi pulangnya jam 1 gara-gara kita kesini. Mas Eko juga nggak ngomong ya. Ini luar biasa sekali beliau ya. Insya Allah lah ya, kita bersahabat dari mulai awal sampai akhir gitu ya. Dan kita juga berterima kasih teman-teman kita sahabat, tadi juga ada yang bagus